Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Jadi guys, hari ini aku tuh lagi pakai Almed IPM nih, yang menandakan aku ini tuh adalah anggota IPM Mugaru. Dan guys, hari ini itu ada yang spesial lagi. Aku jadi pemateri di acara IPM, yaitu pelatihan public speaking untuk IPM yang berjudul Percaya Diri dalam Public Speaking. Pertanyaannya ya guys ya, kenapa sih kok harus bisa public speaking? Ya karena kita ini kan calon pemimpin bangsa nih. Masa pemimpin bangsa nggak bisa public speaking terus ngangong-ngangong? Habis gitu, ya ndak tahu kok tanya saya. Jangan ya guys ya. Terus ya pertanyaannya, kenapa sih kok harus seorang Zaira yang mengisi materi public speaking? Kenapa kok nggak guru aja? Ya karena guys, kalau guru yang ngisi itu tuh udah basic, nggak ada istimewa-istimewanya. Kalau Zaira yang ngisi, udah pasti bakalan istimewa banget. Untung aja ya aku ikut presenter Mugaru. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu public speaking ke teman-teman semuanya. Nah, buat Ipmawan dan Ipmawati se-Sidoarjo, mau SMP, SMA yang mau belajar public speaking sama aku nih, boleh banget. Bisa ngundang aku secara free alias gratis tis. Oke guys, ini kayaknya aku udah ditungguin nih sama teman-teman. Jangan lupa ya, tonton terus keseruannya belajar public speaking bareng Zaira, eksklusif di Mugaru TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. IPM Jaya. IPM Jaya. Yang saya hormati pembina PR IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru, yaitu Pak Arif, dan yang saya hormati Pak Nur selaku Waka Kesiswaan, yang saya hormati Ketua Umum PR IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru, Kak Deva dan Bumi Islami. Dan yang saya hormati anggota PR IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru periode 2024 sampai 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat hadir di tempat ini dan dapat berkumpul di acara pelatihan public speaking ini. Saya selaku panitia
saya selaku ketua panitia acara pelatihan public speaking ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya acara pelatihan public speaking ini. Saya harap acara ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Demikian dari sambutan saya selaku ketua pelaksana pelatihan public speaking. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Pak Nur selaku Waka Kesiswaan SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang terhormat Bapak Muslikin Arif selaku Pembina IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman sekalian karena dapat memberikan sedikit waktu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan public speaking pada hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. IPM Jaya, IPM Jaya, IPM Jaya, Jaya, Jaya. Nun wal qalami wa mayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslikin Arif selaku Pembina IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang saya hormati dan yang sangat saya cintai pengurus IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru periode 2024-2025. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk hadir di acara yang luar biasa ini, yaitu acara pelatihan public speaking. Kenapa sih kita kok harus latihan untuk public speaking? Karena kita ini nanti disiapkan untuk menjadi orang-orang yang memimpin atau orang-orang yang dipimpin. Seperti yang seringkali disampaikan oleh Pak Arif, kita harus siap menjadi pemimpin ataupun siap untuk menjadi orang-orang yang dipimpin. Dan kedua-duanya itu memerlukan keterampilan public speaking. Seorang pemimpin yang baik itu public speakingnya harus baik. Supaya apa? Supaya apa yang ada di dalam pikirannya itu bisa disampaikan dengan benar. Kadang-kadang orang itu kan pikirannya kepengin ngene tapi munine gak ngono, menjadi salah paham, begitu kan? Terus apa gunanya ketika public speaking ini dipelajari oleh orang-orang yang dipimpin? Menyampaikan pendapat, menyampaikan usul, bertanya dan lain sebagainya, itu sangat penting, sangat penting dipelajari. Oke, Pak Nur gak berlama-lama ya, karena nanti waktunya terbatas. Yang pertama, tidak ada langkah ke 1000 tanpa ada langkah pertama. Ya, tidak ada langkah ke 1000 tanpa ada langkah pertama. Dan jadikanlah ini sebagai momen kita ini untuk belajar lebih baik daripada hari kemarin. Yang kita pelajari public speaking berarti setelah ini kalian harus banyak-banyak berlatih. Supaya apa? Supaya ilmu yang disampaikan itu akan bisa kalian terapkan dengan baik. Seperti itu. Saya tidak tahu ya, ini langkahmu yang keberapa. Kamu sudah pernah ikut latihan public speaking yang keberapa? Tapi yang jelas
kamu mau jadi apapun itu dimulai dari yang langkah pertama dulu. Kalau ini langkah pertama, ya, untuk langkah ke 1000-nya itu masih jauh, karena public speaking itu sangatlah luas, ya, sangatlah luas. Kemudian yang kedua, ketika nanti kalian sudah bisa public speaking, ya, itu nanti buatlah karya-karya yang sulit dicontoh oleh orang lain. Misalnya ini sudah mendekati Ramadan, ya, misalnya terus nanti kamu di rumah ditugaskan untuk membuat ucapan selamat menyambut bulan Ramadan. Itu perlu public speaking. Taruh kamera di depanmu, terus bikin video 1 menit, ya, semuanya ini kan 30, ya, berarti sudah 30 menit upload di Instagram, ya, bukan video yang dikasih lagu, itu terlalu mudah itu, ya, karena kita sudah belajar public speaking, yaitu mbuh apik, mbuh elek, mbuh bener, mbuh kurang bener, yang penting ini loh, hasil pelatihan public speaking. Kenapa? Karena yang namanya pelatihan, yang namanya pendidikan itu harus menghasilkan perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang lebih baik. Seperti itu, ya. Oke, yang ketiga, Pak Nur berharap IPM ini adalah menjadi IPM yang siap guna, gitu. Dikongkon MC bisa, dikongkon bikin acara bisa. Dan ini luar biasa ini, ya. Pak Nur kaget juga ini. Ada mejanya, terus ini tertata, sudah ada nama-namanya. Ini mirip rapat DPR, ya. Rapat DPR. Jadi seperti ini. Jadi Pak Nur berharap itu nanti IPM itu sebagai pelopor di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini, ya. Jadi jangan sampai nanti kalian setelah dilatih, setelah dididik, pancet ae, dikongkon maju pancet ae gak gelem, gitu kan? Jangan sampai. Kenapa? Karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Jangan sampai gini deh, nanti ketika kamu jadi pemimpin bangsa ini, ya, misalnya Gendis ini, ya, Gendis jadi ibu bupati misalnya, disuruh sambutan, sambutannya mantep gitu, ya, assalamualaikum, bukan begitu, begitu kan, gitu kan. Jangan sampai begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena sudah pelatihan public speaking, dan Pak Nur harapkan latihan public speaking ini bukan pertama dan yang terakhir. Jadi diminta untuk sambutan sudah bisa, itu kan. Talita misalnya, dia tidak jadi Bu Bupati tapi menjadi istrinya gubernur, disuruh sambutan, ya sudah lancar jaya. Jangan sampai begini, nggak tahu kok tanya saya. Pemimpin jangan begitu, pemimpin tunjukkan itu pinter gitu, ya. Siap, ya, seperti itu, ya. Wah, ini Farhan ini pengen jadi angkatan laut, ya, kayak ayahnya. Wah, enggak. Waduh, piye. Jadi, oke, pokoknya intinya yang terakhir, Pak Nur itu pesan, setelah dilatih, setelah dididik, kalian harus menjadi generasi atau pribadi yang berbeda, ya, menjadi pribadi yang berubah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Oke, yang paling akhir ini nanti kan yang menyampaikan ini kan teman kalian sendiri, sama-sama IPM-nya, dan nanti mohon untuk ketika sudah dokumentasikan mohon di-share ke Ipmawan, Ipmawati semuanya, gitu, di-share linknya. Kenapa? Supaya menginspirasi. SMP Muhammadiyah Tigawaru ini SMP-nya kecil, sekolahnya kecil, tetapi semangat dan impian itu tidak akan terhalang sama kecilnya gedung SMP Muhammadiyah Tigawaru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. IPM, IPM, IPM.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan lanjut acara yang kedua, yakni penyampaian materi tentang percaya diri dalam public speaking yang akan dibawakan Kak Zaira. Silakan Kak Zaira, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini? Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah kabarku hari ini tuh baik. Ternyata teman-teman semua tuh romantis ya. Kalau kata Pak Arif kan menanyakan balik itu romantis ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman hari ini tuh aku dikasih tugas sama Pak Nur ya kan untuk menyampaikan materi ini. Karena katanya Pak Nur itu nggak mau kelihatan pintar. Katanya biar muridnya aja yang kelihatan pintar. Oke, jadi hari ini aku bakalan menyampaikan tips percaya diri dalam public speaking. Nah, sebelumnya kita kan IPM. Pastinya kita ini kan adalah anak-anak yang terpilih atau orang-orang yang terpilih. Dan kita harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita yang lain kan. Makanya dan kita itu harus bisa public speaking. Tetapi kenyataannya kita semua ini kan belum tentu bisa public speaking dengan percaya diri, ya kan? Makanya sekarang kita adakan pelatihan public speaking gitu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ya udah gede terus jadi pemimpin bangsa, gak bisa public speaking, kan malu, ya kan? Makanya sekarang ada pelatihan public speaking. Oke, Kak, boleh slide selanjutnya? Oke, gimana sih caranya biar percaya diri waktu public speaking? Yang pertama itu persiapan yang baik. Gimana sih persiapan yang baik itu? Jadi kalau kita mau tampil, kita tuh persiapannya harus matang dengan cara latihan terus menerus. Jadi latihannya itu beneran harus jor-joran, maksudnya kayak harus terus-terusan gitu loh. Dan waktu latihan itu harus ada yang lihat, gak boleh latihan di depan kaca. Karena kalau kita latihan di depan kaca itu nggak bisa tahu kesalahan kita di mana, kita kurang apa. Jadi lebih baik atau emang diharuskan kita latihan di depan orang yang emang pintar public speaking, kayak misalkan guru, contohnya Pak Nur, gitu ya kan. Kayak kemarin aku tuh juga latihan sebelum kayak gini nih aku juga latihan sama Pak Nur, sama Bunda, gitu. Terus yang kedua yaitu memahami materi yang disampaikan atau yang ingin disampaikan. Nah ini tuh penting banget ya, karena kalau teman-teman mau presentasi tapi nggak paham materi yang disampaikan itu apa, itu pasti gak percaya diri. Karena kalau misal nanti ada yang nanya ya, misal kayak aku mau nanya dong kalau ini tuh gimana, dan teman-teman nggak paham materinya, nggak bisa jawab, itu kan malu kan, pasti kan jadi nggak percaya diri. Maka dari itu kita tuh harus paham tentang materi yang disampaikan. Yang ketiga ini tuh perbanyak tampil. Nah contoh kalau misalkan kita udah banyak tampil waktu apel, terus misalkan tampil waktu apel, terus mungkin ngisi apa ya biasanya tuh, tampil waktu apel, terus mungkin kayak membawakan acara sekolah gitu-gitu. Nanti kita tuh jadi terbiasa dengan audiens. Dengan kita terbiasa sama audiens, kita nanti tuh lama-lama tuh bakal pede. Terus rasa grogi kita tuh tambah turun sedikit demi sedikit gitu. Jadi kita tuh tambah terbiasa gitu. Oke, selanjutnya pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini juga penting ya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Ini tuh penting karena kalau misalnya kita presentasi, kita maju di depan umum dan kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, itu pasti kesan pertama yang ditampilkan oleh audiens itu pasti orang ini nggak sopan, dan pasti mereka males untuk dengerin kita. Makanya kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Contoh aku manggil teman-teman ini bukan kalian,
ya kan? Karena kalau menurutku untuk kalian ke teman-teman itu terlalu apa ya? Kayak terlalu tajam, paham nggak? Kayak terlalu gimana gitu. Jadi aku manggil teman-teman ya teman-teman karena teman-teman adalah teman-temanku. Oke, selanjutnya yaitu memakai kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari istilah yang sulit dipahami. Sebenarnya 2 poin ini tuh bisa jadi satu intinya. Intinya itu ini tergantung audiens. Kalau audiens kita teman sebaya kayak aku sama teman-teman itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari, pasti teman-teman juga bakal paham. Tetapi kalau misal audiens kita tampil di depan anak TK, anak SD dan kita pakai kalimat yang mereka nggak paham, contohnya kayak letusan gunung ini tuh berpotensi seperti ini, pasti kan mereka nggak bakal paham. Makanya untuk 2 poin ini intinya itu harus mengikuti audiens. Jadi kalau misalnya audiensnya teman sebaya yang menggunakan kata-kata bahasa yang mereka pahami. Terus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ini juga penting ya supaya waktu kita presentasi itu nggak bertele-tele dan membuat audiens itu bingung. Selanjutnya, gimana sih cara mengatasi demam panggung? Di sini ada yang masih demam panggung nggak? Oh, sangat percaya diri ya. Oke, jadi gimana sih cara mengatasi demam panggung? Yang pertama itu persiapan 100%. Persiapan 100% itu gimana sih? Jadi persiapan 100% ini tuh latihan. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita mau pede dalam public speaking, itu resepnya tuh cuma satu, latihan. Jadi kalian tuh, teman-teman itu harus latihan terus-menerus supaya mentalnya itu bisa terbiasa gitu. Terus selanjutnya tuh mengubah mindset menjadi lebih positif. Di sini siapa yang kalau misalkan mau tampil terus bilang kayak, aduh aku nggak bisa, aku nanti deg-degan. Siapa yang biasa kayak gitu? Oh nggak ada? Oh ada. Kenapa? Oh deg-degan aja, oke. Kalau sebisa mungkin mindset itu dirubah menjadi lebih positif. Jadi seperti kayak yang sebelumnya aku gak bisa, aku nanti deg-degan, nanti kalau aku belibet gimana ya, nanti kalau aku gak lancar gimana ya. Sebisa mungkin mindset yang kayak gitu tuh diubah menjadi mindset yang positif. Kayak aku pasti bisa, aku bisa kok nanti tampilnya lancar, gak belibet. Sebisa mungkin dirubah kayak gitu. Nah ini yang ketiga ini penting banget ya Rek ya, karena kalau misalkan teman-teman mau tampil tapi nggak berdoa itu benar-benar kayak hancur semuanya, percuma. Teman-teman latihan terus-terusan memahami materi tapi kalau nggak berdoa itu percuma banget. Jadi wajib berdoa. Oke, lanjut. Cara agar tidak terbata-bata dalam berbicara atau belibet ya. Yang pertama yaitu perbanyak latihan. Seperti yang di slide-slide sebelumnya, itu kan selalu ada kata-kata latihan. Karena emang kuncinya itu adalah latihan. Dan waktu latihan itu nggak boleh dalam hati. Jadi harus diucapkan dengan suara yang lantang supaya nggak belibet. Terus menggunakan kata-kata yang mudah diucapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tampil, itu disarankan untuk menggunakan kata-kata yang nggak susah diucapkan gitu. Kalau emang ada kata-kata yang sulit diucapkan, teman-teman harus latihan mengucapkan kata itu terus-terusan biar nggak belibet waktu tampil. Yang ketiga, fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Oke, poin ketiga ini, waktu teman-teman ini tuh berlaku waktu pada teman-teman pas nyampein materi terus ngeblank. Itu kalau teman-teman paham sama pesan yang ingin disampaikan, itu pasti bisa terus menyampaikan materi itu dengan kata-kata teman-teman sendiri. Makanya penting banget untuk memahami materi yang ingin disampaikan. Slide selanjutnya. Oke, ini cara menanggapi pertanyaan dan kritik. Oke, yang pertama itu kan jawab pertanyaan dengan kata-kata yang sopan, singkat, padat, jelas, dan hindari bahasa yang sulit dipahami. Itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan itu teman-teman harus jawab beneran seyakin-yakinnya. Jangan sampai kalau jawab, mungkin itu kayak gini ya, mungkin kayak gini, itu jangan. Karena kalau teman-teman ragu sama jawaban teman-teman sendiri, gimana orang yang nanya? Pasti itu kan tambah ragu, ini jawabannya bener apa enggak sih, kok dijawabnya mungkin. Jadi harus dijawab dengan yakin. Terus ini
ini, menerima kritik dengan terbuka dan jangan ambil kritik secara pribadi. Oke, di sini ada yang kalau dikritik terus langsung dimasukin ke hati nggak? Oh, nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman lagi habis tampil ya, habis itu dikritik, kok Zaira tadi tampilnya jelek sih, dia lo sok-sokan banget gitu, itu gak usah dimasukin ke hati. Jadi intinya tuh jangan baperan lah ya, bahasa lainnya tuh jangan baperan gitu. Dan sikap cuek itu juga diperlukan ya, di dalam kalau kita habis tampil kita tuh harus cuek dengan omongan-omongan orang yang emang gak perlu kita dengerin gitu, gak perlu kita masukin ke hati. Kecuali kalau kritiknya tuh bilang kayak, ih Zai kamu tadi kurang seperti ini, kamu kurang gesturnya kurang gini, kamu kurang kayak gini, itu gak apa-apa, itu didengerin terus dipelajarin lagi untuk memperbaiki skill public speaking kalian, seperti itu. Jadi pokoknya ya, sebenarnya ya, yang menghambat teman-teman untuk tampil di depan umum dengan percaya diri itu tuh teman-teman nggak bisa cuek sama kritik-kritikannya. Pernah nggak di sini yang habis tampil habis itu dikritik yang jelek? Pernah nggak? Pernah. Terus dimasukin ke hati nggak? Oh enggak, oke berarti keren ya. Oke, mungkin teman-teman setelah tadi aku sampaikan secara singkat ya kan, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Oh iya, oke Pak Nur silahkan. Pak Nur mau di situ apa di depan? Nah ini kan Zaira ini kan pembicaranya, Pak Nur ini kan sebagai audiensnya. Untuk bertanya pun itu juga ilmu Public speaking. Nah oke. Zai, kalau kamu tadi kan menyampaikan ada latihan itu ya, kalau pengen public speakingnya bagus itu harus latihan gitu. Misalnya di depan kaca, di depan orang tuanya. Yang paling tidak boleh itu latihan di depan siapa sih? Oh iya, oke baik, terima kasih ya Pak Nur atas pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman kita tuh paling gak boleh latihan di depan pacar ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita latihan di depan pacar kayak, halo semuanya kenalin aku Zaira gini gitu. Misal di depan pacar, misal kayak anggap aja Sahda pacarku ya. Jadi aku gini. Habis itu aku nanya, sayang aku kurang apa? Pasti ya itu dapat dipastikan 100% 1000% pasti pacar kalian tuh bilang gini, udah sayang kamu gak ada kurangnya, kamu tuh perfect banget di mata aku. Alah pasti itu pacar kalian tuh bakal bilang gitu. Dan itu tuh pasti itu pembohong. Jadi ya kita tuh gak boleh latihan di depan pacar karena omongan mereka tuh cuman bohong doang. Kayak mereka tuh ngomong gitu supaya teman-teman tuh seneng. Padahal sebenarnya kalau teman-teman latihan di depan guru yang emang pinter public speaking kayak Pak Nur, itu pasti Pak Nur tuh bakal bilang yang sejujurnya. Kayak, Zai, kamu tuh kurang kayak gini, gesturmu berlebihan, kamu lebih baik seperti ini. Pasti Pak Nur bilang gitu. Beda lagi kalau kita sama pacar ya. Jadi pasti selalu bilang, udah kamu perfect, kamu tuh sempurna di mata aku, kamu tuh nggak ada duanya. Pasti kayak gitu. Gitu Pak Nur, sudah terjawab Pak Nur? Oke baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini kayaknya udah paham semuanya ya. Oke, Kak. Oke, ini sudah beneran gak ada yang mau nanya? Iya. Oke. Oh, Pak Nur lagi. Ada yang mau nanya? Gak ada, Pak. Jawab pertanyaan ini. Oh, si Aris, Pak. Atau apa ya? Hah? Apa? Boleh kamu dah. Oke Zai, sejauh ini kamu kan sudah beberapa kali untuk menjadi pemateri public speaking ya. Nah itu kalau kamu latihan di rumah itu seperti apa? Kan kalau di sekolah itu kan Pak Nur tahu gitu kan. Tapi kalau di rumah kan Pak Nur tidak pernah tahu. Latihanmu itu seberapa? Atau dengan siapa? Terus apa komentarnya itu? Oke baik, terima kasih Pak Nur. Jadi biasanya kalau saya latihan di rumah itu dilihat sama bunda. Dan itu biasanya bundaku tuh selalu bilang kayak,
kurang lebih itu sama kayak Pak Nur, tapi lebih cerewetan Bunda. Ya itu sudah pastilah ya. Kayak misalnya Bunda itu selalu bilang, kamu loh kak kok kurang senyum sih, kamu tuh kurang gini, kamu tuh kurang kayak gitu. Pak Nur tadi di sekolah bilang apa? Pak Nur tuh bilang gini Bun, aku kurang kayak. Nah itu tuh harusnya tuh diingat gitu, kamu tuh harus kayak gini. Jadi lebih cerewet daripada Pak Nur. Dan itu biasanya sebelum ini ya, sebelum aku di sini itu latihan kan semalam, dan itu tuh ya Bunda tuh selalu cerewet kayak gitu. Jadi aku tuh latihan itu bisa lama kalau sama Bunda gitu Pak. Ya oke. Ada yang mau nanya? Nah itu. Oh iya, oke silakan Tal. Oke, kan tadi kata Kak Zaira nih ya, kita harus memperbanyak latihan. Nah, biasanya kan kita tuh kadang di rumah udah ke distract sama HP gitu kan ya. Jadi biasanya kita kan udah kayak bener-bener males banget gitu ya. Terus menurut Kak Zaira nih gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa males gitu buat latihan? Padahal kan latihan public speaking itu kan katanya Kak Zaira kan penting banget gitu. Oke, sudah? Sudah, terima kasih ya Kak Talita. Oke, bener banget sih, aku setuju banget sama katanya Kak Talita. Karena aku pun juga kayak gitu, pernah kayak gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah mau lomba, dan itu tuh bener-bener aku malas latihan. Dan itu tuh mesti main HP terus. Sampai akhirnya tuh dimarahin sama Bunda, kamu kok main HP terus ya, kamu mau lomba nggak latihan gitu. Jadi kalau buat aku caranya itu HP-nya kasihin ke Bunda, pasti tuh bakalan langsung diambil terus langsung disembunyiin. Kalau kamu nggak latihan, nggak tak kasih HP-nya gitu. Biasanya Bunda aku tuh kayak gitu. Sudah terjawab Kak? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin dari kakak panitia? Oh sudah, oke. Karena ini waktunya sudah habis, berarti selanjutnya saya serahkan ke Kak Devadan. Oke, jadi prakteknya temanya adalah tentang nama, cita-cita, dan bagaimana caramu untuk mewujudkan cita-citamu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan namaku Talita Konita Ahnaf. Mungkin nggak usah kenalan juga, soalnya kalian udah kenal. Karena aku juga orangnya udah famous gitu kan ya. Ya, kayak emang aku udah famous gitu kan ya. Oke, kira-kira teman-teman tahu nggak nih arti dari nama Talita Konita Ahnaf? Wah, kudet banget sih, nggak ada yang tahu. Jadi, nah aku kasih tahu nih, arti dari nama Talita Konita Ahnaf adalah gadis. Apa ya, aku kan lupa tiba-tiba. Gadis apa ya, lupa aku. Pokoknya intinya orang tua aku tuh pengen aku tuh tetap di jalan yang benar, di agama Islam pokoknya gitu. Oh, gadis yang apa ya guys, pokoknya lupa aku. Pokoknya kayak intinya orang tua aku tuh mau aku jadi gadis yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Betul, nah itu aku baru ingat, gadis yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Jadi kedua orang tua aku tuh pengen kayak aku tuh menghindari larangannya dan mengikuti perintahnya gitu. Nah kayaknya tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut ke cita-cita. Nah, cita-citaku adalah menjadi seorang dokter yang taat kepada agama. Wih, tepuk tangan dulu dong ya Allah, sepi banget dari tadi. Oke, terus gimana sih caramu untuk mewujudkan cita-citamu itu? Tentunya yang pertama aku tuh belajar IPA, terus habis itu belajar agama gitu. Terus habis itu belajar ngomong atau belajar public speaking gitu, karena seorang dokter kan juga membutuhkan yang namanya skill public speaking. Misalkan nih ya, kita ditanyain pasien, kira-kira saya sakit apa ya dok, terus kita nggak bisa jawab. Nah pasti diragukan gitu kan, kayak kedokteran kita tuh asli atau palsu, itu pasti ditanyakan. Jadi public speaking ini tuh benar-benar penting banget ya Kak Zaya. Ya betul Bang. Nah kalau misalkan aku nggak bisa meraih cita-citaku menjadi seorang dokter nih, aku tuh mau jadi ibu rumah tangga sekaligus CEO. Wow. Karena bayangin aja nih, misalkan aku jadi ibu rumah tangga sekaligus CEO, aku tinggal di rumah ngurus anak, bersih-bersih rumah,
tapi pemasukan tetap lancar gitu. Terus habis itu bisa beli ini beli itu, jadi udah bebas banget, nggak perlu izin ke suami karena kan itu uang kita sendiri. Kalau nggak nih ya, aku tuh mau jadi influencer. Wow, itu tuh bener-bener wow. Itu temen-temen kayaknya udah pada lemes banget dan nggak sabar buat praktek satu-satu gitu ya Kak Zaya, betul ya? Oke. Nah, jadi aku tuh pengen jadi influencer karena cuap-cuap tapi dibayar. Terus habis itu makan ke sini, makan ke situ terus dibayar. Habis itu jalan-jalan ke sini, ke situ terus dibayar. Kan enak pol gitu ya. Kita seneng-seneng tapi kita dapat uang. Kayaknya segitu dulu deh sharing ke aku kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget ini Kak Talita. Nah, setelah Kak Talita kita panggilkan Kak Cavia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti yang ada di PPT-nya, jadi di sesi praktek ini kita bagi jadi 3 tema. Ada nama, cita-cita, dan cara mewujudkan cita-citanya. Sebelumnya udah ada yang tahu nama panjangku? Oke, aku mau nunjuk satu anak buat nyebutin nama panjangku. Kalau salah nanti kira-kira uang kasnya dapat apa ya? Penalti 50%. Oke, siap-siap ya. Aku bakal nunjuk siapa ya? Oke. Abian. Mati. Gampang loh. Siapa? Itu loh ada. Kak Cavi. Dasatara. Siapa gak tahu? Cavia Dasatara. Cavia. Gak tahu aku. Bisa. Udah. Ya kan aku gak tahu. Iya, oke. Kalau gitu teman-teman sepakat ya, Abian dapat penalti 50% uang kasnya. 50% ya, jangan lupa Abian. Oke. Jadi tanpa lama-lama perkenalkan namaku Cavia Dasyataran. Ya, jadi itu aku sebenarnya itu orang Rusia, teman-teman. Rusia cuman ke arah selatan dikit gitu ya. Rusia Surabaya gitu ya. Oke, nama asliku Cavia Dasyanafisa, biasa dipanggil Cavia, Via, Caca. Yang penting bukan Caca permen ya, karena aku nggak mau dimakan. Soalnya rasaku itu terlalu manis, terlalu mahal buat kalian gitu. Oke, jadi karena tadi Kak Talita nyebut namanya, aku jadi terinspirasi nih buat ngasih tahu arti namaku. Ada yang tahu arti namanya apa? Apa kira-kira aku nunjuk satu orang terus kalau nggak bisa dapat 50% lagi ya? Oke, jadi arti namaku itu adalah hadiah dari Tuhan. Tepuk tangan dong. Jadi orang tuaku ini nggak tahu ya, mungkin karena anak pertama, jadi tuh pengen anak pertama itu kayak spesial. Jadi mereka ngasih nama hadiah dari Tuhan, karena harapannya adalah aku tuh bisa menjadi anak berbakti yang dapat berbakti kepada orang tua, dapat membanggakan kedua orang tua dan sebagainya yang tergolongkan dalam hal positif. Oke, jadi gitu aja mungkin buat namanya. Sekarang aku mau lanjut ke cita-cita. Jadi mungkin teman-teman pasti juga punya banyak cita-cita ya. Aku juga sama. Jadi aku tuh sebenarnya punya banyak banget. Aku tuh pernah ada di fase aku pengen jadi owner cafe yang di dalamnya tuh ada perpustakaan sama jadi florist juga. Jadi tiga-tiganya tuh langsung kayak jadi satu. Cuman aku tuh kayak mikir, Kak iso sih paling. Soalnya kan itu membutuhkan hal konsentrasi yang sangat dahsyat buat menjalankan 3 usaha sekaligus. Jadi terus aku kayak pindah terus sampai akhirnya aku tuh sekarang lagi ada di kebimbangan. Aku tuh lagi pengen
jadi dokter, tapi aku juga tertarik sama ilmu akuntansi. Soalnya ya, dibandingkan sama matematika, IPA aku itu rendah teman-teman. Jadi aku tuh kayak lagi di fase bimbang, mending aku pilih akuntansi atau aku mending milih kedokteran. Karena kalau misalnya aku pengen jadi dokter, aku itu pengen waktu SMA itu beneran ada dasarnya. Jadi aku tuh kalau misalnya beneran pengen jadi dokter, aku tuh pengen masuk, walaupun ini gak ada sangkut pautnya ya, aku tuh pengen masuk ke SMK Farmasi di Surabaya. Tapi kalau aku pengen jadi akuntan, aku kan harus milih sekolah yang bagus juga ya. Nah, akhir-akhir ini tuh aku pengen masuk ke Semala. Ada yang tahu Semala itu mana? Di Surabaya. Ada yang tahu kepanjangannya apa? SMA Negeri 5 Surabaya. Oke, jadi mungkin banyak teman-teman yang tahu ya kalau SMA Negeri 5 itu SMA unggulan. SMA yang orang-orangnya itu pintar, orang-orangnya itu punya privilege yang sangat banyak karena mereka itu biasanya langsung nyambung. Jadi ada jalur yang tidak kasat mata di antara para alumni SMP Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 5 Surabaya. Jadi itu kayak mereka dari SMP 1 itu langsung ke SMA 5. Nah, itu kayak langsung cus gitu. Jadi mungkin bagi aku yang seorang anak Muhammadiyah, ya for your information, dulu aku tuh gak mau di sekolahin di Mugaru. Aku tuh mau di SMP 29 Surabaya, dekatnya rumah nenekku. Tapi karena waktu aku kayak datang ke sekolah ini, aku tuh lihat seseorang, terus aku langsung oke, aku di sini gitu. Jangan dicontoh ya teman-teman, karena kalian itu harus memilih sekolah yang beneran baik buat kalian. Jadi jangan disontoh. Tapi alhamdulillahnya aku di Mugaru itu berkembang karena di sini aku tuh ada hal yang menunjang gimana aku bisa meraih cita-citaku untuk masuk ke SMA 5. Di sini aku tuh bertemu dengan guru-guru yang baik. Ini bukan dalam kategori baik yang sebenarnya baik, cuman bukan dalam kategori baik yang mengayomi, tapi dapat membimbing kita. Contohnya pertama ada Pak Nur. Pak Nur ini aku dulu itu sedikit istilahnya berada di neutral position, di mana aku gak suka tapi aku juga gak benci. Jadi aku kayak oke, aku fine aja sama orang ini. Tapi lebih dekat lagi gimana aku mendekati Pak Nur ini, semakin dekat sama Pak Nur, aku itu dapat hikmahnya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, tapi kemarin aku itu berhasil menang di Al Muslim Competition Award juara 2 News Anchor. Itu karena berkat dukungan Pak Nur juga dan berkat dukungan orang tua juga. Selain itu aku juga dapat dukungan dari teman-teman. Nah, selain itu aku di Mugaru ini juga dapat dukungan dari guru-guru yang lain. Misalnya contohnya Bu Afifah itu selalu ngasih dukungan mental ke aku. Jadi mungkin kalau misalnya di kelas ya, aku tuh sebenarnya suka banget mental breakdown, kayak suka nangis, terus suka kayak sendirian di kelas, suka moody sendiri. Nah, Bu Afifah itu ngasih dukungan yang sangat dibutuhkan buat mental aku. Selain itu, di semester 1 yang lalu aku tuh banyak banget ngikutin lomba MTK karena aku tuh diajak sama Pak Arif. Oke. Jadi aku tuh kayak beneran berterima kasih buat guru-guru di sini yang sudah membantuku untuk mencapai cita-citaku, dan juga teman-teman harus mulai menuju ke jalan yang dapat membantu untuk meraih cita-cita. Misalnya kalau mau jadi hafiz Quran, kalian harus mendekatkan ke Pak Imron biar hafalannya itu bisa di itu ya. Pokoknya gitu. Kalian itu harus menuju ke jalan yang benar, dan di Mugaru ini kalian juga difasilitasi dengan alhamdulillahnya fasilitas yang tercukupi dan juga guru-guru yang baik dan mampu mendukung kalian. Jadi mungkin itu aja ya dari aku. Maaf kalau aku tuh yeping banget akhir-akhir ini, soalnya aku tuh akhirnya pengen dapat teman bercerita, tapi kayaknya aku gak pengen hal ini tak ceritain ke teman-teman. Jadi mungkin aja itu dari aku. Mungkin kalau ada salah kata aku minta maaf, karena aku pastinya ini sebenarnya nyiapin materinya mendadak. Jadi mohon maaf sebelumnya. Terus aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah mau mendengarkan aku, dan terima kasih yang sangat dalam. Mohon maaf juga sebelumnya buat Abian, 50%-nya nggak jadi kok, tapi kalau mau aku seneng. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, Kak Safia nggak kalah keren nih dari Kak Talata tadi. Nah, yang terakhir kita panggilkan Dek Nuha. Tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana, masih pada semangat apa belum kira-kira? Oh iya ya, harus semangat dong, kan ngelihat Nuha yang sangat cantik dan imut ini. Oke. Jadi nama aku itu Aisyah Nuha Zahira. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? Jadi artinya Aisyah Nuha Zahira itu wanita yang baik, pintar dan cantik. Kok bisa ya? Kok aku dikasih nama kayak gitu? Mungkin karena orang tua aku itu mengharapkan aku tuh bisa menjadi anak yang pinter, baik, terus cantik. Yang pastinya kan seperti sekarang yang kalian lihat di depan. Kira-kira dari tampang-tampangnya muka aku ini cita-citanya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Iya betul Mbak. Jadi cita-citaku jadi dokter. Kok pada tahu sih? Apa kira-kira udah kelihatan calon-calon dokternya? Amin. Jadi aku tuh mau jadi dokter. Soalnya dokter tuh bisa menolong banyak orang. Ya kan, orang sakit ditolong. Gitu juga kan, jadi dokter biayanya banyak ya. Jadi aku pengen jadi dokter. Terus aku kira-kira tuh bakal jadi dokter anak. Soalnya kan enak ya ketemu anak-anak yang imut-imut, lucu-lucu kayak gitu. Nah terus kira-kira aku kalau nggak bisa jadi dokter kan pasti ada second choice-nya ya. Jadi aku tuh pengen jadi chef. Kenapa mau jadi chef? Terinspirasi dari Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata yang ada di TV-TV ya, di acara Master Chef Indonesia. Nah aku tuh udah mulai melatih diri untuk meraih cita-cita aku dengan cara belajar, terus banyak-banyak membaca buku. Nah kalau mau jadi chef sih untuk sekarang aku sering banget ya scroll TikTok, terus nyari resep-resep yang baru kayak gitu. Pokoknya kalian semua itu harus punya cita-cita yang jelas supaya kita itu ada tujuan hidup. Kita hidup di sini ngapain sih? Ya untuk meraih cita-cita. Oke, hidup kesepian tanpa Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wow, tadi itu penampilan sangat keren. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita dong. Oke, ya kan, ini kan bukan sepertinya sih, emang. Nah ini kan masih ada waktu ya kan, waktu untuk sesi prakteknya. Nah jadi di sini aku mau menunjuk satu orang, ya kan? Cewek apa cowok nih kak? Cowok ya, cowok. Siapa ya? Adik kelas apa kakak kelas nih kak? Adik kelas. Siapa yang milih adik kelas ini, angkat tangan? Loh, gak ada yang angkat tangan tadi bilang adik kelas. Siapa yang milih adik kelas yang mau maju? Angkat tangan. Yang setuju. Angkat tangannya, malu. Oh ya, oke. Ini sudah banyak ya. Oke, kita langsung tunjuk aja nggak sih kak? Oke, siapa ya? Oh yang cowok ya, Aku kok lihat yang cewek. Oh yang tole. Mana yang tole ya? Ada yang mana ya? Oh ini ada satu yang udah mengalihkan pandangan nih. Oke, yang siapa ya? Oke, kita panggil aja ya. Maharsha. Soalnya dari tadi tuh aku ngeliat Maharsha ini tuh kayak fokus banget gitu dengerin kakak-kakaknya tuh praktek. Oke, sini. Oke, coba ya. Kamu ceritakan seorang diri kamu tuh gimana? Kayak aku tuh gini. Coba ceritakan 10 menit. Harus ya? Itu bener harus 10 menit ya? Oke? Loh, supaya nanti itu Dek Maharsha tuh terlatih ya kan teman-teman. Oke? Nggak mau kalah sama kakak kelasnya kan? Kok malu-malu sih? Sini loh, kamu nanti jatuh minggir. Sini. Oke, 10 menit ya? Siap? Siap, oke. Oke, silakan. Dikunya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharsha Diadi Putra. Saya nggak tahu artinya apa ya, dikasih orang tuaku. Diriku ya ini baik, sopan, ramah ya.
dan suka berbagi sama orang lain. Ya ganteng juga. Ceritain kayak kamu tuh suka apa, kamu suka makan apa, minum apa. Awal-awal aku suka makan nasi padang. Dan aku biasanya minumnya es teh. Temanku ada banyak, salah satunya Jahit. Jahit baik, sopan, ganteng dikit. Temanku Zahid sopan dan bertenaga. Dan ada kakak kelas yang biasanya sering nyubitin pipiku. Namanya Mas Atta. Cita-citaku itu arsitek ya. Jadi aku mulai dari waktu itu aku mulai bikin maket-maket kecil dari tahun 2024 kalau nggak salah, 2024 awal. Nah itu aku kan tertarik kan sama maket-maket ini. Nah aku setelah mendalami ternyata bisa dijual, ya udah kan aku jual. Nah ternyata laku waktu di pertengahan 2024 itu. Dari situ aku mulai jualan sampai sekarang. Udah bikin akun IG, akun TikTok, sama udah buka toko juga. Iya, lanjutin aja kayak kamu tuh tinggal di mana, nomornya berapa? Aku tinggalnya di Sedati PP, deketnya Pasar PP. Rumahku deketan sama Kaisa. Terus alasanku masuk Mugaru yaitu karena ditawarin sama mama. Dan ternyata aku lumayan suka ya. Soalnya waktu itu aku ditawarin SMP Al-Falah Darussalam. Nah itu ternyata lapangannya kecil terus sama jelek fasilitasnya. Bagusan Mugaru bagiku. Nah ya itu karena aku pilih Mugaru. Ternyata waktu itu pas awal mau registrasi ketemu sama Jahit. Ternyata sekarang sekelas dan sahabatan juga. Dua menit lagi. Dari yang mana dulu? Aku ini asli Sidoarjo. Aku SD Al-Falah Darussalam Trapodo, di Wisma Trapodo situ. Aku dari SD udah tertarik sama teknologi informasi, jadi kayak suka ngedit gitu. Waktu SD aku masuk ekstrakurikuler desain grafis, makanya aku tertarik sama bidang TI ini, bidang baru. Sekarang bikin apa? Rencananya mau bikin apa? Ini dalam waktu dekat ini. Ini aku mulai mau bikin proyek besar maket. Nanti mau dijual. Tadi kalau ingat ini loh, dia bikin maketnya Mugaru deh. Oh iya. Iya, gitu bener. Terus bikin Pak Nur versi mini juga ada ya? Iya Pak. Pak Nur tinggal pulang ya. Inspirasinya dari mana? Inspirasiku itu lewat di FYP TikTok Pak, sama biasanya nyari tutorial di YouTube. Jadi aku ngumpulin bahan-bahannya itu dari uang saku, tak sisihin 2.000 per hari waktu itu. Nah terus pas sudah kejual kan waktu itu awal-awal masih dapat 50.000 kan Pak.
Nah itu ku jadiin modal sampai sekarang. Kemarin itu kejual ada yang 200.000 Pak. Modal banyak berapa untuk bikin paket? Modalnya waktu itu modalnya 30.000, ya itu yang kejual 200.000 modalnya 30.000 Pak. Oh iya. Terus paketnya Mugaru kamu mau jual berapa? Ya itu belum jadi sih Pak, karena aku masih ada kebutuhan yang lain juga. Iya, mau rencananya mau dijual berapa? Ya paling dikasih ke Mugaru aja Pak, paling. Paling ya kalau udah jadi dia ini Pak 200-an paling Pak. 1,2. Katanya Farhan 1,2 juta Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oke. Wow, sangat keren sekali ya Dek Maharsha. Loh, Sisi, tadi tuh pembukaannya ada pantunnya, kok ini penutupannya nggak ada? Oh, parah. Oke, karena ini kan masih ada waktu berapa menit Kak? 6 menit. Oke, untuk sampai 6 menit ini kayaknya aku mau nunjuk lagi. Cewek apa cowok? Oh, cewek. Kenapa Pak Nur? Oh, komentarin dulu. Oh, untuk Maharshanya. Oh, kalau menurutku Maharsha ini sudah sangat keren, improve-nya tuh udah main. Terus cuman tadi mungkin karena emang terlalu dadak ya. Mungkin nanti ada kakak, jadi ada gitu-gitunya, tapi itu nggak apa-apa, itu udah keren. Applause dulu buat Maharsha. Keren. Oke, cewek ya. Cewek. Tapi iya benar, cowoknya baru 1. Cowok ya. Cowok ya. Kakak kelas. Oh kakak kelas. Ini enaknya panitia diikutin atau enggak? Oh diikuti. Oke. Siapa ya? Oh ini panitianya pada sembunyi. Ini kita milih dari panitia atau dari peserta? Panitia. Karena suaranya tuh lebih banteran, yang peserta suruh milih panitia, jadi aku milih panitia. Siapa ya? Siapa ya? Oh jangan, Kak Arya kan sudah MC ya kan. Berarti selain Kak Arya siapa ya? Kita panggilkan bidang paling teladan ya. Oke, silakan Kak Evander Zikri, Ketua PIP Teladan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, gondreng. Oke, perkenalkan nama saya Evander Zikri Ozali. Nah, sama seperti anak-anak yang lain, mungkin aku menjelaskan arti dari namaku dulu. Nah, Evandernya itu ada maknanya loh. Der itu artinya dermawan, terbukti kan aku dermawan. Terus yang kedua, Evander Zikri. Zikri itu artinya sering berzikir. Terbukti kan aku sering berzikir. Nah, terbukti. Nah, jadikan aku sebagai suri tauladan. Selanjutnya, cita-citaku yaitu aku awalnya itu pas portasi itu aku kan disuruh membuat keplek. Nah, itu cita-cita aku mau menjadi arsitek. Kenapa aku mau menjadi arsitek? Karena itu aku anaknya itu OCD. Nggak nyambung sih, pokoknya aku OCD. Nah ya, jadi kayak aku tuh mungkin itu orang yang punya seperti itu. Aku yakin kalau sesuatu tuh harus bener-bener harus rapi, terus harus perfect, harus gitu. Cuman ya jangan kelebihan juga. Terus MBTI ku kan INFJ. Nah, INFJ itu suka merencanakan gitu. Nah, untuk terus selanjutnya itu aku mau jadi cita-cita aku itu dokter. Kenapa dokter? Karena aku pinter IPA.
Nilai IPA aku 95 soalnya. Caraku mewujudkan cita-citaku untuk menjadi dokter, yaitu pertama, ingat kan kalau bulan Juli itu ada tayangan di YouTube namanya Clash of Champions. Nah, aku nonton itu dan itu juga membuatku semakin tertarik untuk menggeluti di bidang dokter. Jadi itu alasanku dan mewujudkannya yaitu belajar. Salah satunya tadi juga belajar public speaking yang aku ngomong sekarang ini. Dan untuk public speaking atau untuk dokter juga itu kan perlu namanya percaya diri kan. Nah, masa ada pasien sakit terus kita nggak bisa mendiagnosa sesuatu, terus kita nggak bisa public speaking, kita jawab kamu meninggal aja. kan masih nggak boleh ya. Nah, ya udah kita berikan public speaking yang baik, dijelasin ini kayak gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari aku. Ya nun wal kolami wasalam nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak teladan. Oke, sangat terhibur ya mendengar apa ya ini namanya? Apa sih improvisasinya dari kakak teladan ya kan? Sangat terhibur. Oke, mungkin ini waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Kak Al.